skill gap ini memang real dan ini bukan masalah Indonesia saja, ini masalah global sebenarnya. Lebih dari 50% yang mengklaim dirinya programmer gak bisa nge-solve problem tersebut. Menurut saya hampir semua kita mengerti dong harusnya tentang apa itu GMT+1, GMT+2 dan lain sebagainya. Sayangnya ternyata tidak. Jadi untuk menganalisis tanggal pun banyak sekali yang tidak bisa mencapai jawaban yang tepat. Halo teman-teman, senang sekali kita pada hari ini kedatangan dua tamu spesial, yaitu adalah Bapak Ibrahim Arif, CTO daripada GovTech Edu, dan juga Bapak Elvino Sitompul, co-founder dari Algobas. Terima kasih sudah datang. Nah, mereka ini sebenarnya sangat terkenal dan mereka sangat profesional di bidangnya. Kita akan mempersilahkan masing-masing untuk memperkenalkan diri. Mas Ibam, coba kenalan dong biar teman-teman pada tahu nih Mas Ibam itu siapa dan apa yang dikerjakan Mas Ibam. Yap, thank you Mas Paul. Kita sangat happy juga Astra udah ngundang kami di sini. Saya sekarang sebagai CTO dari GovTech Edu. Kami membantu pemerintah untuk mengeksekusi banyak visi teknologi terutama bidang pendidikan. Sebelumnya saya sempat jadi VP Engineering di beberapa perusahaan unicorn di Indonesia dan sempat lama juga di luar di Eropa selama 5-7 tahun waktu itu. Kebetulan lulus dari kampus yang sama dengan Mas Vino nanti dari Informatika ITB dulu. Mas Vino? Oke, saya Vino dari Algobash. Algobash itu adalah assessment tool untuk menilai kandidat. Mostly sih kita ngetesnya programming. Alasan dibuatnya karena dulu saya ketika di government asing melihat, assessment tool yang mereka punya itu bagus, saya ingin implementasi di Indonesia. Tapi kayaknya ada cerita nih, jadi Mas Vino sama Mas Ibam sebenarnya pernah kuliah di tempat yang sama ya. Bahkan tadi kita bicara punya dosen yang sama. Itu gimana ceritanya dong? Iya, kebetulan satu alma mater, tapi kita nggak pernah ketemu ya. Saya lulus, Mas Vino baru masuk kan, gitu. beda tahunnya lumayan jauh ya. Betul. Tapi memang kita dulu sempat terekspos satu dosen yang memang legendaris ya, kalau di circle IT namanya Bu Ingriani Lim. Beliau udah pensiun sekarang, tapi memang impact-nya gede sekali dulu dalam merubah cara pikir kita lah untuk bisa jadi tech people yang lebih bagus gitu. Nah, kepada Ibu Ingriani yang semoga nanti nonton video ini ada salam dari bekas murid-muridnya nih Bu Ingriani. Ternyata Bu Ingriani itu memberikan impact terhadap cara berpikir mereka, bagaimana menghadapi problem dan bagaimana mereka mau men-solve keadaannya sekarang mengenai gap di tech talent. Yuk salam buat Bu Ingrid ya. Dan juga yang kenal Bu Ingrid tolong sampaikan untuk lihat video ini. Kan jadi kalau kita ngeliat tuh ya berdasarkan data nih, kita ngomong dari data World Bank dan McKinsey bilang Indonesia itu membutuhkan 9 juta talent digital, kita ngomong digital dan lebihnya di 2030. Nah kalau kita ngomong rata-rata itu sekitar 600 ribu orang tiap tahun. Besar sekali kan 600 ribu. Tapi sayangnya kita masih melihat adanya gap dari 600 ribu itu. 400 ribu sampai 500 ribu gap. Nah karena ternyata di Indonesia kampus-kampus ini maupun institut yang ada cuma bisa menyediakan 100 sampai 200 ribu talent digital atau tech di tiap tahunnya. Nah ini kita menarik kita untuk ngobrolin bareng pada hari ini. Mas Ibram sama Mas Vino, apakah benar sekarang mencari tech talent itu sekarang susah banget? Soalnya kan kita dengar banget nih orang bilang, wah dari perusahaan-perusahaan tuh kayak mencari tech talent yang sesuai itu susah banget. Karena selalu mendapatkan talent yang gak pas, yang gak sesuai. Tapi on the other hand, kita juga ngelihat banyak orang komplain kalau kita ngelihat sosial media dan lain, bahwa mencari pekerjaan itu susah. Nah, jadi sebenarnya ini kan agak dikotomi ya, bilang kita butuh tech talent, banyak yang kosong, tapi satu saat juga banyak orang bilang susah nyari kerjaan. Sebenarnya seberapa parah sih tech talent gap ini? Sebab di satu sisi kita pengen mengejar jumlah tech talent yang ada, menyebutkan kita butuh banyak tech talent, tapi di satu sisi juga banyak orang bilang, sebagai perusahaan bilang, talent yang tersedia itu ternyata tidak memenuhi skill yang dibutuhkan. Mungkin saya ke Mas Ibam dulu deh, gimana Mas Ibam? Oke, thank you. Saya ada 3 perspektif di sini ya. Yang pertama, skill gap ini memang real dan ini bukan masalah Indonesia saja, ini masalah global sebenarnya. Pernah ada survei tentang programming di mana-mana ya. Ternyata untuk permasalahan programming yang sederhana sekalipun, kayak cuman
menghitung pakai modulus atau perkalian gitu. Lebih dari 50% yang mengklaim dirinya programmer nggak bisa nge-solve problem tersebut. Lebih dari 50% padahal itu ada sesuatu problem yang simple. Yang simple sekali, cuman 3-4 line sudah kelar gitu. Jadi problem di sini gapnya menurut saya banyak yang nggak aware bahwa tech itu bukan sekedar menghafal, bukan sekedar ada problem ini coba kita cari solusi yang ada apa, kita modif dikit kita gunakan gitu. Banyak sekali yang mindsetnya seperti itu. Oh iya benar juga ya, banyak yang mindsetnya mikirnya adalah oke, gue lihat problem ini, kayaknya gue pernah lihat problem seperti ini, jawabannya kayak gini berarti gue akan coba pakai jawaban yang ini. Iya, dan mereka jadi cuma matchingin gitu ya. Mau matchingin kayak copy paste aja. Betul. Iya. Iya. Sedangkan sebenarnya yang jadi core issue dari programmers atau tech talents ya di mana-mana menurutku adalah kita itu problem solvers. Kita bukan cuma disuruh bikin halaman tertentu, tapi kita disuruh bikin sebuah solusi teknologi yang bisa membantu user kita men-solve sebuah problem gitu. Dan untuk bisa kayak gitu, nggak cukup dengan sekedar bikin halaman ABC gitu, tapi kita harus paham gali-gali, kita dekonstruksi problemnya apa, kita coba pahami problemnya, kita coba sintesa suatu teknologi yang bisa address itu. Ini saya belum menyentuh bagian teknis ya, kayak misalnya harus pakai bahasa apa segala macam, itu pasti lebih dalam lagi gitu. Tapi itu aja belum di touch ya. Iya. Tapi di level awal aja memahami problemnya ini banyak yang sulit untuk ke arah situ gitu. Jadinya saya punya data personal juga ya. Misalnya saya kan historically sudah nge-hire mungkin lebih dari 1.000 engineers gitu dalam sepanjang karir saya di Indonesia, dan dari lebih dari 1.000 itu yang apply itu 10.000 lebih gitu. Jadi saya punya observasi misalnya untuk front end engineers banyak yang punya skill gap karena mereka mengira bisa HTML dan CSS saja udah cukup gitu, buat bikin halaman udah cukup. Padahal yang jadi value untuk solving problems itu misalnya mereka harus bisa coding complex behaviors, interactions dari produk mereka buat users, dan itu butuh pemahaman JavaScript misalnya, butuh pemahaman nggak cuman select elemen-elemen dalam halaman, tapi gimana kalau diklik harus apa yang terjadi, ngirim data, terus responnya gimana bikin ini nggak blocking ke user gitu. Ini gap yang terjadi di lapangan ya, dan saya merasa bahwa closing this gap itu nggak impossible gitu. Ada banyak kok solusi dan strategi yang bisa dilakukan di situ. Tapi banyak talent-talent juga harus sadar bahwa majority of tech talents di dunia, nggak hanya di Indonesia, itu sebenarnya nggak bisa solve problems. Jadi mereka harus fokus ke arah situ untuk closing the gap. Nah, ini menarik banget nih. Ini saya mau ke Mas Vino mengenai ini. Soalnya tadi kita bicara sedikit banyak mengenai ini juga ya. Jadi kalau kita ngelihat, tapi sebelum saya mau ngomong, saya pengen dulu ngomong nih, Mas Vino, ini kan Algobas salah satunya juga ngelihat masalah yang kurang lebih sama kan. Nah, tadi kita banyak sedikit ngobrol tentang connecting the dot. Nah, mungkin Mas Vino bisa nambahin nggak mengenai ini? Oke, jadi karena kita bekerja di bidang assessment dan kebanyakan nge-assess programmer, kita bisa nilai nih, ada beberapa soal yang kita sudah sajikan ke puluhan ribu lah programmer di Indonesia. 2 soal yang menurut saya sangat simpel. Yang pertama adalah soal bangun ruang, tapi kita buat soal cerita. Dan ternyata dari soal pertama dan soal yang kedua tentang modifikasi tanggal. Dari yang pertama saya ngelihat bahwa banyak programmer yang tidak mampu menganalisis bahwa soal cerita ini sebenarnya adalah suatu model matematika yang sudah kita pelajari waktu kita SMA. Jadi banyak sekali yang tidak bisa mengkonekkan dari aluran cerita tersebut ke masa di mana mereka belajar dulu. Karena persoalan matematika yang kita bahas adalah persoalan matematika SMP kelas 3 dan SMA kelas 1. Itu yang pertama. Yang kedua, kita pernah tes untuk React developers, JavaScript developers, tentang perpindahan waktu time zone. Menurut saya hampir semua kita mengerti dong harusnya tentang apa itu GMT plus 1, GMT plus 2, dan lain sebagainya. Sayangnya ternyata tidak. Jadi untuk menganalisis tanggal pun banyak sekali yang tidak bisa mencapai jawaban yang tepat. Nah, untuk yang pertama itu tingkat keberhasilan rendah sekali, hanya 9%. 9%? Betul, dari 10.000. Nah, untuk yang dua, yang untuk analisis tanggal hanya 20%. Untuk memodifikasi tanggal aja banyak yang belum mengerti. Padahal itu hanya kayak pertambahan matematika biasa, berapa milisecond dan sebagainya. Gitu.
Saya mau touch sedikit nih dengan Mas Bam ini, mungkin kita agak sedikit melenceng, tapi saya menarik banget ini. Apakah kita tuh terlalu fokus mengenai pendidikan secara formal, kayak harus bisa belajar bahasa ini, tetapi kayak basic utamanya di construct problem, structuring problemnya itu nggak ada, sehingga sesuatu persoalan yang sebenarnya bisa dihadapi dengan matematika SMP atau SMA itu nggak ada, tapi udah mau belajar yang lain, sehingga kita mendapatkan talent yang akhirnya menghasilkan suatu produk yang nggak pas gitu. Nah, dari Mas Ibam gimana? Mungkin bisa nyambung juga dengan dosen tadi gitu. Ya, ini mungkin berangkat dari persepsi ya. Sebenarnya programmer itu apa yang harus mereka lakukan gitu. Tech talent apa yang harus mereka lakukan. Banyak mungkin yang masih beranggapan bahwa yang dilakukan kamu nerima brief itu harus dibangun jadi teknologi, kamu kerjain aja gitu. Kenyataannya di dalam praktek-praktek di industri, di startup, di tech companies yang udah besar, nggak kayak gitu bentuknya. Benar. Kamu datang dengan problem gitu. Problem nih, ini banyak agen di lapangan ternyata nggak bisa ngelapor dengan tepat gitu akan problem mereka gimana, dan ternyata lama diresponnya sama kita karena kita nggak dapat informasinya gitu. Problemnya nggak kayak gitu kan, jadi bukan problem tadi kamu ada formula ABC terus hitung akhirnya gitu. Lebih kayak soal cerita tadi yang kayak Mas Vino bilang, problemnya ada di lapangan, gimana kamu jadikan ini sebagai sebuah solusi teknologi gitu. Nah ini yang memang mungkin kalau kita lihat 20-30 tahun lalu ya, memang banyak talent teknologi, programmer itu fokusnya sangat narrow sekali kayak gitu. Mereka udah langsung nerima request, misalnya speknya harus gimana, mereka kerjain, udah gitu ship. Cuman sekarang udah nggak gitu lagi. Sekarang Zaman berubah. Betul. Iya. Talent teknologi harus bisa nggak cuman deliver very narrow coding ya, tapi harus deliver solusi teknologi yang lebih luas gitu. Jadinya mereka-mereka yang masih berfokus ke arah saya programming aja bikin A return B gitu, itu nggak bakal bisa prospering ya dalam industri gitu, karena bukan itu yang industri butuhin sekarang. Industri butuh problem solvers, dan itu mismatch yang mungkin masih banyak yang masih bergerak dengan pola lama ya gitu. Yang penting saya ngajarin mahasiswa untuk bisa coding A dengan bahasa B gitu, padahal bukan itu lagi yang dibutuhkan. Ini menarik banget ya tentang kata-kata tadi, problem solver ya. Yang saya juga perhatikan banyak di industri ya. Ini juga pengalaman saya sendiri gitu. Saya ngelihat banyak orang itu yang mengaku atau berkecimpung di dunia tech itu, mereka cuma doer, mereka cuma terbiasa, oke, gue dikasih skrip ini, gue kerjain ini. Tapi nggak benar-benar memikirin dulu problem utamanya apa sih, apa yang kita mau solve, terus benar-benar connecting the dot gimana kita mau solvingnya. Nah, kemampuan ini sebenarnya bagaimana ya kita bisa membuat orang mengerti tentang kemampuan ini dibutuhkan, dan bagaimana mereka bisa acquiring these skills untuk improve mereka sehingga mereka bisa digunakan di industri. Nah, Mas Vino gimana nih tentang connecting the dot nih? Oke, jadi kalau connecting the dots, kita biasanya banyak ngomong ke industri lagi. Jadi ada beberapa klien kita tanya, Mas, kira-kira ada problem apa sih yang terjadi di apps Masnya, sehingga itu bisa menjadi inspirasi kita untuk membuat permasalahan tersebut dalam bentuk programming. Jadi ada beberapa perusahaan yang bekerja di bidang inventory, mereka butuh scheduler untuk first in first out, tapi dengan mekanisme yang lebih rumit. Nah, biasanya di beberapa kesempatan kita banyak membuat acara atau lomba yang terkait dengan pertanyaan tersebut. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya udah ada nih di lapangan. Dan orang-orang atau perusahaan-perusahaan ini pengen benda ini dijawab dengan teknologi dalam bentuk algorithms gitu. Nah, kita share ke banyak orang. Nah, bedanya dengan AlgoBash karena semua mekanisme itu done by algorithms dan machine, jadi bisa scalable. Nah, itu coba kita sebar ke seluruh Indonesia. Berapa banyak yang bisa menyelesaikan, pun kalau mereka tidak bisa menyelesaikan, kita coba bantu dengan solusinya. Itu merupakan langkah strategis yang sekarang kita lakukan untuk membantu bridging the gap antara
persoalan yang ada, terus bagaimana cara mereka at least sebelum connecting the dots mereka pattern recognition dulu sih masalah. Terkadang ada juga yang nggak tahu ini masalah apa sebelum dia bisa connecting the dots gitu sih. Dan saya mau refleks sedikit ya. Ini mungkin tapi saya mau kembali lagi ke awal. Cuma saya refleks sedikit mengenai tentang Gen AI ini. Kebanyakan dari orang cuma pengguna doang. Mereka nggak mengerti tentang how Gen AI working and actually how is the algorithm behind the Gen AI. Jadi akhirnya itu semua orang menggunakan Gen AI dan mendapatkan hasil yang sama, ya kan? Karena mereka nggak berpikir gimana Gen AI bekerja sehingga bisa bagaimana menggunakan algoritma untuk menghasilkan sesuatu yang untuk solve problem yang mereka hadapi, bukan cuma untuk bikin produk aja. Gitu. Karena saya juga ngeliat tuh banyak orang sekarang bikin Gen AI tapi hasilnya akhirnya ya cuma gitu aja gitu loh. Cuma saya mau kembali lagi ke masalah tadi kita udah ngerti nih. Salah satu gap yang terbesar itu adalah tentang problem solving, connecting the dot. Bener-bener ngertiin dulu deconstruct about the problem, bagaimana to solve it, gimana connecting the dot. Baru kalau kita punya dasar yang kuat, kalian mau pakai bahasa apa, mau coding apa, itu baru selanjutnya. Bukan orang langsung belajar tentang codingnya bahasa apa, tapi nggak ngerti gimana solve the problem. Nah ini saya ngeliat banyak banget problem yang kita lihat daripada talent skill yang ada. Tapi kembali lagi nih, mau ngobrol bentar nih. Bagaimana mahasiswa-mahasiswa yang sekarang bisa mengerti tentang adanya gap di skills yang mereka ada. Nah, contoh saya reflect juga ke myself ya. Kalau saya misalnya ke kuliah gitu, kemudian saya ngikutin mata kuliah, ngambil SKS yang ada, saya mendapatkan nilai yang bagus, saya merasa saya berarti bagus banget sehingga saya nyari kerja gampang, mikirnya gitu kan. Tapi kan sekarang dunia berubah dengan cepat, kemudian juga ternyata banyak hal yang mengenai problem solving ini tidak terbentuk juga nih di pendidikan nih. Sehingga banyak banget kayak tadi tentang padahal ini soal dari SMP kelas 3, SMA kelas 1, orang yang udah kerja tahunan programming tetap nggak bisa mengerti problemnya ternyata di situ mathematicalnya. Tapi berusaha mencari pattern, kalau pertanyaan kayak gini dulu jawabannya kayak gini berarti saya bisa menggunakan jawaban yang sama. Lebih mikir kayak gitu kan, lebih kayak copy paste. Nah ini bagaimana ya untuk membantu mahasiswa yang ada sekarang mengerti daripada yes kita tuh punya skill gap. Soalnya kalau mereka nggak mengerti mereka punya skill gap, mereka kan juga nggak merasa apa yang harus diimprove, apa yang harus dikejar. Nah kalau Mas Ibam gimana nih, kan juga dengan Kampus Merdeka itu gimana nih cerita biar teman-teman juga ngerti tentang apa yang GovTech lakukan dengan Kampus Merdeka dan bagaimana membantu orang-orang mahasiswa untuk mengerti kita tuh punya skill gap, gimana kita harus improve, Mas Ibam? Mungkin underlining problem set barusan ya, saya suka dengan istilah we don't know what we don't know gitu. Kan nggak tahu kalau punya skill gapnya, kalau nggak pernah tahu ternyata punya skill gap. Betul, kayak blanknya di mana gitu. Nah ini tentang Kampus Merdeka, kami kerja sangat erat ya dengan stakeholders di pemerintahan. Memang ide-ide dan prosesnya banyak dari mereka paling paham secara pendidikan gimana, bisa dimasukin di mana dalam learning journey sebuah mahasiswa gitu. Satu spirit yang saya sangat suka ya dari Kampus Merdeka dan bikin kami juga semangat untuk bangun produknya bersama dengan kementerian adalah kita mulai dari recognition, banyak sekali lulusan yang punya gap itu ya dengan apa yang industri butuhkan gitu. Dan salah satu, ini prinsip saya pribadi, salah satu cara terbaik untuk paham gapnya di mana adalah immersion. Adalah dengan masuk ke problemnya, hands on, mungkin model apprenticeship yang tadi kita bahas juga ya. Masuk ke problemnya dan coba melihat challenge-nya apa sih sebenarnya yang real ada di lapangan gitu. Jadi bukan lagi hipotetis saja ada problem perkalian gimana gitu ya, tapi udah tahu bahwa oh ternyata yang selama ini saya kira simple, misalnya cara deploy kode saya supaya running tanpa bikin semuanya down, itu sebenarnya butuh pendekatan best practice ABC. Saya kira sebelumnya tinggal klik-klik aja gitu, ternyata nggak gitu. Gitu. Jadi dengan immersion ini dan lagi dengan Kampus Merdeka banyak bantuan di mana bisa direcognize sebagai SKS untuk beberapa program ya. Ini bikin mahasiswa keluar kampus gitu untuk menimba real world experience dari
industri-industri yang ada. Dan dengan itu harapannya dua ya. Pertama bisa mulai tahu gapnya di mana, mulai tahu saya kurangnya di mana nih. Ternyata yang saya pelajari selama 3 tahun ini, setelah saya aplikasikan, saya perlu belajar lagi nih tambahan-tambahan ini. Saya masih ada waktu dong untuk belajar itu sebelum saya lulus gitu. Itu harapannya. Yang kedua, dengan dia belajar itu ya gapnya mengecil ya dengan apa yang industri butuhkan gitu. Kalau saya dulu melihat fresh graduates yang saya hire sebelum ada kampus Merdeka ini, saya ngelihatnya sih memang ini butuh setahun 2 tahun nih baru dia mateng ya, baru jadi talent teknologi yang dependable gitu. Saya bisa percayakan dia jalanin sebuah inisiatif, kita dengan problem, terus dia come up with solution dan bangun sendiri tanpa harus di handhold, tanpa harus dipegangin terus-terusan gitu. 1-2 tahun ternyata tentunya investasi yang cukup besar ya untuk perusahaan gitu. Jadi ini yang harapannya bisa kita shortcut gitu, karena dia udah tahu lebih awal problem-problemnya apa dan apa yang dia harus fokus untuk belajar. Tapi tetap harus tadi closing the gap itu nggak bisa dengan model magang ini saja. Mereka harus fokus ke studi independen yang sangat terarah dengan belajar problem set mereka ketemui ketika mereka magang gitu. Itu harapannya. Nah, ini menarik banget ya teman-teman ya. Ini mungkin ada 2 hal yang saya tangkap dari sini. Pertama, untuk mahasiswa atau mahasiswi yang mendapatkan kesempatan di kampus Merdeka untuk kerja atau magang atau interns selama mereka kuliah dan bisa jadi KSKT. You take it secara seriously untuk belajar, untuk mengenali gap kalian sehingga kalian bisa improve kalian. Kayak tadi Mas Bang ngomong, dengan gini kalian ngeliat loh, sebelum kalian lulus kalian masih ada waktu untuk improve skills kalian. Nah, gunakan ini dengan baik sehingga ketika kalian ready, kalian selesai dengan kuliah kalian bisa dipakai langsung oleh institut yang membutuhkan. Nah, kedua, untuk kalangan swasta juga, bagaimana kerjasamanya juga untuk kita membantu menyiapkan programnya. Jadi jangan cuma kampus Merdeka ya udah masukin orang intern tapi juga nggak disiapkan programnya, dan juga nggak dibantu gimana mereka untuk ngerti problem solving, problem yang ada di lapangan seperti apa sehingga mereka juga benar-benar bekerja. Jangan dipikirkan tuh membuat mereka seperti liburan aja, tapi benar-benar membuat mereka untuk bekerja sehingga mereka menjadi lebih ngerti daripada yes saya punya skill gap di sana, saya mesti belajar ini sehingga juga nanti bisa ready untuk perusahaan tersebut. Nah, Mas Vino, apa yang bisa Algobas bantu untuk orang-orang mengerti, tadi Mas Iwan ngomong kan, kalau we don't know what we don't know kan, kalau untuk mereka mengerti mereka punya skill gap ini, apa yang bisa Algobas bantu? Kalau dari kita sih, kalau dari personal dulu ya Pak, sebelum ke Algobash. Jadi kalau dari personal, saya ingin anak-anak di Indonesia, terutama programmer, bisa mencontoh atau punya role model kayak programmer yang bagi mereka luar biasa. Bagi saya dulu namanya John Carmack. John Carmack ini yang bikin game Doom. Ada 2 hal yang sering dia omongin. Yang pertama adalah grind hard. Kalau hal itu lu suka dan lu nggak tahu caranya itu bekerja gimana. Jadi John Carmack ini suka game, tapi pas SMA dia nggak tahu game ini bekerja gimana. Habis itu dia belajar mati-matian supaya dia bisa bikin game, dan akhirnya dia bikin 3D engine pertama yang kemudian bikin game namanya Doom. Yang kedua adalah gabung internship. Nah, program yang sudah diberikan oleh GovTech dan Kemendikbud itu udah bagus banget. Mereka punya framework berpikir yang tepat menurut saya. Tapi ada satu pertanyaan yang harus dibawa anak-anak itu sebelum masuk ke internship. Adalah task apa yang paling sulit yang bisa saya selesaikan dengan teknologi yang ada di company ini. Karena kalau mereka masuk magang terus mereka tidak mengambil task yang paling sulit, mereka tidak akan mengerti atau tidak bisa nge-reverse engineering permasalahan ini gitu. Nah, hal-hal tersebut, 2 hal tadi yang kita coba masukin ke course-course gratis kita. Jadi course gratis kita tuh tidak seperti program yang lain yang menyeluruh sampai bikin website dan lain sebagainya. Kita itu hanya fokus ke konsep programming yang pertama. Yang kedua, kalau kamu nulis sebuah kode, itu actually apa sih yang terjadi di belakang layar? Karena banyak sekali anak-anak yang mereka menulis kode A, B, C, D, tapi mereka nggak tahu seberapa fatalnya benda ini kalau di-scaling ke 100.000 klien, 1 juta klien, dan lain sebagainya. Sehingga banyak beberapa perusahaan yang kalau masukin kode itu
Awalnya sih oke, tapi setelah besar tidak. Nah itu Jadi yang kita dengar banyak pengalaman ya. iya, ya scaling issue dan lain sebagainya. Nah hal itu yang berusaha kita tackle. Jadi kita fokus pada konsepnya dulu. Oke, jika kamu nggak paham konsepnya, kita akan kasih materinya gitu sebagus mungkin. Nah habis itu kita challenge di lomba-lomba kita. Ini ada beberapa perusahaan, biasanya kita ikut sertakan beberapa perusahaan. Masalahnya mereka ini, kita buat dalam soal programming. Kamu bisa mengerjakan nggak? Gitu. Dan juga nanti kita kasih reportnya ke perusahaan-perusahaan. Di Indonesia ini ada banyak orang. AlgoBash ini hanyalah jaring untuk ngejaring permata atau berlian. Karena kita bisa aja nemu berlian itu kayak di Maluku atau Halmahera Selatan dan lain sebagainya. Dengan AlgoBash kita bisa scaling segede-gedenya. Nah, setelah kita kumpulin, ini berliannya, ini kualitas berliannya masing-masing. Ada yang tidak tersaring, ada yang tersaring. Coba dinikmati di perusahaan-perusahaan ini. Mereka sudah menjawab permasalahan-permasalahan company kalian loh dengan solusi programmingnya masing-masing. Kalau kita sih biasanya melakukan seperti itu, Pak. Ya, aku mau nambahin dikit tadi terkait lomba itu ya, itu ide yang sangat bagus sekali. Saya mau share dikit juga pengalaman sebelumnya. Ketika saya di kantor sebelumnya, sama nih strateginya kita harus ngebangun talenta Indonesia. Dan saya percaya banyak kok yang bagus di Indonesia, cuma kita harus spend extra effort nih untuk nyari-nyari mereka. Kita sama punya model lomba itu juga. Kita bikin lomba di 5 kota besar di seluruh Indonesia, di Jawa, di Sumatera, dan di situ kita tujuannya adalah ada nggak sih berlian-berlian ya yang kita bisa identify dan kita bantu untuk grow gitu. Yang paling surprising dari 5 kota tersebut yang kita ada lomba itu, yang skornya paling tinggi, mungkin orang bakal kebayang Jakarta ya. Enggak, yang skornya paling tinggi di Medan waktu itu. Kita bingung kenapa, ada apa nih? Kita ajak dinner, top 10-nya itu dari satu universitas yang gak gitu gede juga, swasta juga di situ. Kita ajak ngobrol, kita ajak dinner, apa nih rahasia kalian gitu. Ternyata isinya itu banyak talenta-talenta yang punya passion tinggi soal programming, tapi mereka nggak tersalurkan gitu. Jadi mereka bikin klub sendiri, terus klubnya itu sering ikutan competitive programming. Mereka sampai ke regional ASEAN gitu, programmingnya itu kan semua kan bisa online ya, jadi gampang ya gitu. Nah itu bikin kita langsung kasih mereka offer, oke, kalian selesaiin kuliahnya, join kita gitu. Dan fast forward beberapa tahun kemudian, udah mencari-mencari kemana-mana, sekarang banyak dari talenta-talenta tersebut sudah pindah ke perusahaan-perusahaan FANG ya, perusahaan-perusahaan multinasional raksasa teknologi, sudah pindah ke Singapura, sudah pindah ke Eropa gitu. Itu saya sangat bangga sekali ya, karena kalau kita nggak spend effort untuk mencari berlian-berlian itu, ya mungkin mereka merasa pasrah gitu, nggak tahu lagi harus kemana tersalurkannya. Terus mereka cuma lulus dan ya udah kerja di perusahaan di sana, tapi nggak dapetin exposure bahwa ada kok problem besar yang kita bisa solve secara teknologi yang bisa bikin value kamu grow-nya saking tingginya sampai mereka dicari-cari sama perusahaan internasional gitu. Jadi semua itu bermula dari pendekatan yang sama seperti Mas Vino tadi. Cari berlian-berlian di daerah-daerah untuk bantu mereka grow dan deliver impact. Dan kita bisa percaya bahwa, dan udah bukti bahwa mereka bisa banget bersaing kalau mereka dapat kesempatan untuk belajar tersebut gitu. Wah, ini menarik banget nih. Untuk teman-teman atau mahasiswa-mahasiswa itu terjaring lewat Mas Ibam, shout buat kalian semua ya, bahwa kalian tuh menyadari tentang gap yang kalian harus fulfill, dan kalian mengembangkan passionnya, mengembangkan sendiri grupnya untuk saling mengembangkan kemampuan kalian, sehingga kalian terjaring oleh proses oleh Mas Ibam. Nah mungkin kalian nanti bisa kontak lagi Mas Ibam nih, udah lama banget kan. Nah ini menarik banget kan, berarti bener ya kita pikirkan ya. Jadi ini semuanya kan harus ikut terlibat nih, tapi sebelum itu kita mau nanya nih, kalau dari Mas Ibam kan Mas Ibam banyak terlibat di perusahaan sebelumnya dan juga banyak terlibat di banyak negara sebelumnya. Kalau kita ngomongin tentang benchmark, negara mana yang Mas Ibam mau menjadikan benchmark yang untuk memiliki, bukan memiliki, tapi punya proses untuk menghadapi tech talent yang mungkin Mas Ibam bisa nilai sebagai yang terbaik. Nah, kalau saya minta Mas Ibam untuk milih suatu negara, Mas Ibam pilih negara mana? Thank you Mas. Tentu satu negara, itu India ya. Dulu saya di e-commerce, dan di e-commerce itu selalu bilang bahwa Indonesia itu kayak India, cuman kita kayak 5-10 tahun di belakang aja gitu. Artinya apa yang India sekarang lakukan, 10 tahun lagi kita bisa di titik itu gitu. Dan yang aku lihat sekarang, India tentu
punya massive IT industry ya di negara mereka sendiri gitu. Dan kalau saya melihat sekarang kan kita lagi di tengah-tengah tech winter ya, mungkin banyak perusahaan-perusahaan yang memang lagi fokus ke arah efisiensi, mungkin mereka bisa menyerap teknologi nggak gitu besar. Tapi ya fenomena menarik yang saya observe adalah banyak talenta-talenta kita yang jadinya pergi keluar Indonesia gitu. Mereka kerja remote untuk perusahaan luar atau mereka pindah keluar altogether. Itu membuktikan bahwa talenta kita sebenarnya bersaing ya untuk keluar situ. Dan saya mengaitkan ini dengan tadi visi bahwa talenta digital harus jutaan by 2030. Sebenarnya kita di titik yang bisa sekali ya mengembangkan atau fokus ke arah IT ini sebagai export industry. Di India ini sudah diterit sebagai ekspor karena banyak sekali bisnis-bisnis dari luar yang mengembangkan, tim pengembangnya di India, dan secara angka ini tuh nilainya sudah 3.000 triliun rupiah per tahun gitu. Dan ini semua didrive dari talenta teknologi di sana, mereka jumlahnya 5,4 juta yang fokus ke arah sini ya. Secara kualitas saya yakin nggak ada perbedaan, kita bisa bersaing gitu. Cuman memang kita perlu melihat bahwa banyak sekali proses-proses untuk misalnya meningkatkan kualitas teknologi yang dibangun gitu, make sure bahwa apa yang kita bangun memang bisa melayani jutaan orang, karena value tinggi dari teknologi menurut saya adalah ketika memang bisa memecahkan masalah untuk banyak orang gitu. Banyak sekali kita bisa automate industri, tadi AlgoBash juga dengan otomasinya bisa nge-solve untuk puluhan ribu, yang sebelumnya mungkin kalau manual mungkin cuma ratusan gitu. Jadi ini value tinggi dari yang teknologi bisa berikan, tapi talentanya juga harus belajar bahwa mereka nggak bisa bikin asal-asalan gitu. Mereka bikin asal-asalan, jadinya teknologinya nggak bisa di scale up. Ketika jumlah user sampai ratusan ribu, lambat di mana-mana, sering crash. Kita sering kan nemu experience kayak gitu ya. Gitu. Yang saya suka di sini, selama 5-10 tahun terakhir sudah banyak perusahaan-perusahaan teknologi Indonesia memang sudah naik ya gitu. Jadinya saya merasa bahwa critical brain mass dari talenta teknologi Indonesia sudah jauh lebih tinggi dibandingkan dengan 10 tahun lalu atau 5 tahun lalu gitu. Sudah banyak talenta-talenta yang punya pengalaman bangun teknologi skala jutaan di perusahaan-perusahaan lain di Indonesia yang sekarang mungkin mereka join ke perusahaan-perusahaan lebih kecil atau mereka kontribusi di komunitas, sharing knowledge-nya gitu, atau mereka kerja untuk perusahaan remote luar. Ini adalah aset yang sangat berharga yang bikin kita bisa lepas landas. Kalau kita memang fokus ini sebagai export industry gitu dari Indonesia ke depannya. Jadi bukan cuma ngerjain teknologi, tapi ini bisa kita ekspor loh sebenarnya keluar, menghasilkan devisa untuk negara gitu. Ini titik lepas landas yang saya rasa 10 tahun lagi kita udah bisa jauh lebih besar dibanding sekarang. Kalau kita melihat trajektori yang ada di India dan semua itu sebenarnya sudah model yang jalan di sana gitu. Sudah proven bahwa bisa third world country mengekspor IT effort mereka, IT development mereka untuk perusahaan-perusahaan luar, dan ini appetite-nya sangat tinggi sekali dari luar gitu. Nah ini menarik ya, jadi buat semua penonton juga ya, kita mesti juga reflect ourselves juga ya. Sebenarnya talenta Indonesia itu nggak kalah bersaing. Saya kenal banyak juga pemain daripada teknologi di Indonesia atau yang benar-benar dari Indonesia yang sudah kerja di luar negeri di banyak perusahaan, itu benar-benar talent yang mumpuni, yang sangat baik. Nah yuk teman-teman pemain industri, stakeholder yang ada juga berpikiran gimana kita membuat ini jadi lebih besar lagi, lebih kuat lagi. Nah sebelum kita tutup nih ada 2 pertanyaan terakhir. Satu mengenai AI, Gen AI, apa sih gimana impact-nya terhadap tech talent? Apakah impact-nya sehingga nanti kebutuhan tech talent malah berkurang karena ada Gen AI atau AI ini? Saya mungkin tembak dulu ke Mas Vino sebelum ke Mas Ibam ya. Mas Vino gimana? Oke, kalau menurut saya, bagi saya AI itu untuk sekarang ya hanya sebatas tools aja. Jadi ada banyak AI, bagi saya itu sama seperti ada banyak bahan makanan. Goal kita adalah bikin makanan paling enak. Goalnya adalah bikin solusi paling bagus menggunakan AI tersebut. Jadi yang harus saya tekankan kepada teman-teman atau tech talent adalah yang pertama, tahu kapabilitas AI-nya. Yang kedua adalah mampu mengerti atau mengakses AI-nya ini jauh benar atau salah. Nah, sama yang terakhir optional, tapi saya suka yang ini adalah tanya, kok bisa sih? Gimana sih caranya dia bekerja? Gitu. Jadi setelah kita coba dan kita tiru, di situ kita akan mengerti, oh oke, actually setelah gue coba menirunya,
ada satu gap yang missing, ada satu komponen yang missing dari LLM yang ini gitu, sehingga dia bisa mengembangkan menjadi benda yang lebih bagus. Mas Ibam? Oke, jadi aku kadang-kadang ngobrol ya sama teman-teman rekan-rekan di ekosistem industri teknologi ini gitu. Pernah ada yang bilang, wah nanti stakeholders bisa langsung engage sama AI-nya gitu, bisnis stakeholders bisa langsung minta ke AI-nya gitu. Aku ketawa juga di situ karena itu berpikirannya terlalu sempit banget ya. Yes. Oke, tapi let's hear your answer. yes, dari dulu juga stakeholders itu seringkali nggak tahu yang mereka mau apa gitu. Dan value dari solusi teknologi itu bukan cuma bikin ABC, tapi memahami problemnya dan kita sintesa solusi untuk solve problem itu gitu. Ini yang bakal selalu jadi value untuk manusia. Manusia pasti bakal selalu dibutuhkan untuk engage dengan stakeholders, untuk engage dengan problem bisnis, untuk mencoba menangkap, memahami, dekonstruksi tadi ya, memahami dan sintesa sebuah solusi. Nah, baru pas sampai sintesa solusi itu, kita bisa pakai AI untuk mengakselerasi solusi yang dihasilkan atau meningkatkan kualitasnya. Tapi bisa dilihat ini adalah step terakhir sebenarnya dari semua rangkaian yang dilakukan oleh seorang talenta teknologi gitu. Jadinya sebenarnya jangan khawatir, setuju sekali AI itu sebuah tools, tapi selalu bakal ada value untuk manusia, untuk engage langsung dengan manusia lain, untuk memahami problemnya dan mensintesa solusinya gitu dengan AI tools gitu. Jadi kita nggak usah khawatir, justru kita harus melihat AI ini sebagai productivity multiplier kita gitu. Tapi dia nggak akan bisa sepenuhnya menggantikan effort yang kita keluarkan karena bakal selalu ada human element di situ. Nggak, saya agak intrik tadi satu kalimat ya. Ini kelihatan banget Mas Ibam nih lama di bisnis. Karena ngomongnya gini, kadang-kadang stakeholder nggak tahu apa yang mereka butuhkan. Mereka langsung bilang kerjanya kayak gini, tapi mereka nggak tahu problem yang mereka hadapi. Jadi mereka kadang-kadang bikin requirement yang akhirnya nggak bisa dipakai. Itu kelihatan banget kalau Mas Ibam lama banget di bidang teknikal yang berhadapan dengan BU. Betul. Karena kita di sini deliver value ke bisnis kan. We want to solve business problems gitu. Nah, jadi buat teman-teman ya yang kerja di bisnis maupun di teknologi harus mengerti banget ya bahwa problem solving itu nggak bisa cuma sendirian, bisnis doang atau teknologi doang gitu. Nah, dua-duanya itu harus kerjasama untuk bisa mengerti apa sih problem yang kita hadapi bareng dan apakah solusi yang kita mau prepare itu bisa menghadapi atau menjawab problem yang kita udah identify dengan benar. Kadang-kadang belum identify problem dengan benar langsung datang kita butuh ini gitu. Ini kedengaran banget kalau Mas Ibam lama di industri. Makanya saya langsung tangkap, oke. Saya juga aus there gitu. Dia ngerti banget gitu. Nah, mungkin untuk menutup ini saya dari diri saya sendiri, saya thank you banget ya. Saya ini hari ini bisa ketemu dengan dua orang brilian ya, yang benar-benar capable dan ngerti tentang masalah yang ada, tentang tech talent, berpengalaman di bidangnya, tahu apa yang sebenarnya dihadapi. Kayak tadi kita ngomong ya, tentang kemampuan problem solving, kemampuan connecting the dot, bukan cuma kemampuan programming, kemampuan deconstruct the problem, kemampuan to construct the solution, bukan cuma langsung oke, gue ngelihat problem kayak gini, jawabannya kayak itu, copy paste. Nah, dan juga kemampuan untuk mengerti daripada gap yang ada di diri kita sendiri, mau untuk belajar, mau ke improve. Juga tadi contoh dari tim yang di Medan, mereka big passionate, mengerti tentang oh ya kita ini ada sesuatu yang kita pengen attack, ini ada niche market yang orang-orang nggak bisa, kita mau jadi improve di sana sehingga kita mau jadi player di sana. Nah, ini menarik banget nih semua. Nah, saya pengen nanya nih ke Mas Ibam sama Mas Vino nih. Kalau dari Mas Ibam sama Mas Vino, mungkin dari Mas Ibam dulu terus ke Mas Vino ya. Apa ya Mas Ibam atau Mas Vino harapkan dari, saya ngomong aja dari 3 stakeholder ini ya, dari pemerintah, dari bisnis, swasta, dan juga dari talentnya, yaitu mahasiswa-mahasiswi yang ada. Nggak juga harus mahasiswa-mahasiswi, kadang-kadang juga pelajar yang nggak harus lewat bangku universitas yang belajar sendiri. Apa nasihat dari Mas Ibam dan Mas Vino untuk mereka? Saya mulai dengan Mas Ibam dulu. Thank you. So, menurutku dari 3 elemen itu ya, sebenarnya yang paling kritikal adalah talentnya sendiri. Mereka harus paham bahwa kalau kita masuk ke sebuah industri teknologi, itu adalah sebuah perjalanan yang
puluhan tahun ke depan gitu. Bukan hal yang instan di situ. Jadinya banyak sekali bakal terus ada perubahan sambil jalan. Kita harus terus adaptif, harus terus menerus belajar, nggak pernah bisa selesai belajar gitu. Kalau kamu pengen masuk ke teknologi untuk terus menjadi talenta yang produktivitasnya tinggi gitu di situ. Pemerintah dan swasta bisa bantu banyak juga di situ, tapi saya selalu percaya swasta itu economic capacity-nya pasti jauh lebih besar dibanding pemerintah gitu. Antara APBN dengan GDP pasti puluhan ratusan kali lebih besar yang GDP kan gitu. Jadinya memang di sini swasta juga harus bisa masuk untuk mengambil opportunity seperti yang tadi saya bilang ya, export market. Mereka harus recognize bahwa sudah banyak sekali kok critical brain mass dari talenta-talenta teknologi Indonesia yang bisa diorganize dan kita jadikan ini sebagai sebuah export package gitu ke engaging dengan perusahaan-perusahaan luar yang appetite-nya selalu tinggi di situ. Dan tentu pemerintah bakal terus ongoing ya dengan effort-effort seperti yang ada sekarang ini untuk mensupport dari sisi regulasi dan sisi program-program mereka di situ. Tapi semuanya nggak akan jalan kalau talentanya tadi nggak juga fokus bahwa saya perlu selalu self-improve, selalu belajar di sini. Nggak akan pernah ada waktu untuk saya bilang udah saya belajar sampai sini aja gitu. Itu bakal talenta yang nantinya nggak bakal dipakai industri, mungkin bakal dead end gitu ya di karirnya. So selalu belajar di situ, selalu fokus ke self improvements. Ini journey yang sangat amazing kalau di dunia teknologi ya, dan bakal sangat fulfilling juga kalau kita bisa punya passion tinggi ke arah situ. Thank you Mas Ibam. Dari Mas Vino? Oke, kalau dari saya mungkin pertama buat bisnis ya dan perusahaan, pahamilah bahwa kemampuan critical thinking itu dapat dimiliki semua orang dari segala golongan, tidak terbatas pada universitas tertentu ataupun background tertentu. Jadi semua orang bisa punya hal tersebut. Dan coba untuk acknowledge talent-talent yang unnoticeable tadi, karena hal yang bagus buat perusahaan, satu, karena mereka punya kemampuan critical thinking yang bagus. Dua adalah banyak unnoticeable talent yang harganya dengan value-nya tuh jauh lebih bagus dibandingkan talent-talent yang lain. Nah, untuk teman-teman mahasiswa dan mahasiswi, ketika belajar atau intern, lakukan hal yang paling sulit. Coba untuk lakukan hal yang paling sulit yang kalian belum ketahui. Nah, untuk tech talent in general adalah coba selalu untuk reverse engineering benda-benda yang sering kita pakai, menarik untuk kita gunakan, tapi kita tidak tahu cara dia dibuat. Seperti itu. Cara bekerjanya ya. Nah, teman-teman, demikianlah ada pembicaraan kita hari ini. Nah, saya sendiri hari ini banyak banget belajar ya, terutama dari Bapak hari ini ya. Saya benar-benar banyak belajar banget tentang gimana sih mengidentify talent, bagaimana mencari berlian, bagaimana juga untuk sendiri self improvement, terutama juga ini pesan buat semua nih pemain bisnis di sana ya, di semua ini ya di Indonesia ya, untuk selalu keep improving yourself, untuk selalu mau belajar, untuk jangan selalu berasa ya saya udah cukup, saya mau belajar lagi. Critical thinking, tadi problem solving, connecting the dot itu sangat important ke depannya. Dan juga untuk semua pemain bisnis, baik dari swasta maupun dari government, yuk kita kerjasama lagi untuk bisa mensukseskan Indonesia lebih baik lagi. Terutama dalam bentuk bisa nggak kita lihat ke depannya malah ekspor daripada tech talent kita. Kita ekspor daripada kemampuan tech talent kita ke luar negeri. Jadi bukan cuma mendatangkan orang dari luar negeri ke Indonesia, tetapi juga kita bisa ekspor bahwa kita bisa menjual tech talent kita. Thank you banget semuanya. Saya terima kasih banget ke Mas Ibam, Mas Vino untuk hadir hari ini. Untuk meluangkan waktu pada hari ini, saya sendiri sangat fulfilled hari ini. Nah, untuk teman-teman semua tonton terus dan ikuti Digitalk berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Thank you.